Yang perlu dilakukan itu adalah prosesnya. Banyak orang katakan, saya udah bersabar Pak Ustadz, tapi berarti bukan sabar. Jadi sabar itu hasilnya, prosesnya bisa jadi sabar, itu yang kita bahas malam ini. Gimana kita bisa berproses sehingga jadi sabar? Bahwa meyakini itu datangnya dari Allah. Ini datangnya nih dari Allah. Misal ginilah, sampel sederhana, helm hilang. Terus kita bilang, sabar ya bro. Iya aku sabar, tapi kok hilang ya? Berarti nggak sabar. Iya aku sabar, tapi kok helm aku yang hilang, kok bukan helm dia? Berarti belum sabar. Buahnya nanti sabar. Bagaimana prosesnya sampai ke sabar itu? Yakin bahwa memang udah takdir saya helm ini hilang. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, Jamaah Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita malam ini adalah sabar dan syukur. Poin yang pertama, makna sabar. Sabar itu maknanya yang pertama adalah al-habsu, menahan. Kata sabar itu artinya menahan. Menahan mulut, menahan hati, menahan pikiran, menahan tangan. Makanya orang yang ketika tertimpa musibah, laisa minna man darabal khulud, bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, wa syaqqal juyub, merobek-robek kantong. Maka dia adalah menahan. Begitu juga dengan menahan lisan, disebut dengan niyahah. Niyahah artinya meratap. Jadi ketika lisan ditahan, tangan ditahan, kemudian hati dan pikiran ditahan, itu disebut dengan sabar. Kemudian sabar itu dari 3 huruf, shad, ba, ra, sabr. Orang Arab menyebut pohon kaktus itu sabar. Bentuknya berduri-duri, tidak menyenangkan, tidak menarik, tumbuh di tanah yang kering kerontang, airnya pahit. Kalau sudah sangat-sangat nggak ada air sama sekali, daripada mati, orang mengambil kaktus itu dan memeras airnya. Pahit sekali. Kena ke tangan kita pun kalau kita jilat, pahit. Begitulah pahitnya sabar itu. Batu yang keras itu disebut dengan sabar. Keras, sulit, susah, payah, kering, tidak menyenangkan. Makanya sabar itu terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, dan untuk sabar itu juga tidak senang. Itu akar-akar kata daripada sabar. Pembahasan yang kedua, sabar itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 103 kali. Dalam bentuk, berbagai bentuknya. Ada bentuk past tense, fi'il madhi, ada bentuk present, future, mudhari, ada dalam bentuk masdar, ada dalam bentuk isim fa'il. Di total semuanya 103 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa
wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Jadi semuanya ditotal dihitung oleh ulama 103 kali. Dan kalau mau diringkas, maknanya itu ada beberapa makna. Pembahasan yang ketiga, makna sabar dalam Al-Quran itu habsun nafsi, menahan diri. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan, semakin tinggi harapan, semakin tinggi kekecewaan, maka dibutuhkan semakin tinggi kesabaran. Maka yang diperlukan adalah habsun nafs, menahan diri. Bergejolak dia di dalam, seperti air yang mendidih dan siap meledak. Ledakannya itu akan keluar menjadi sebuah kemarahan. Bisa jadi dia akan meninju, memukul, menendang, menyepak, menanduk, menarik. Jadi sebelum dia berubah menjadi action, yang pertama kali dilakukan adalah habsun nafs, menahan. Dia ada gejolak di dalam. Ketika orang sudah mulai diam, dia sedang bergejolak di dalam. Di saat menahan gejolaknya itulah dia sabar. Kalau sampai dia tidak lagi tertahan, dari mulai mata, kemudian lidah, kemudian tangan, kaki, kepala, nah, itu adalah actionnya. Jadi sabar itu adalah langkah awal pertamanya itu. Habsun nafs, menahan diri. Itu pembahasan ketiga. Yang keempat, sabar itu puasa. Makanya sum syahras sabri, berpuasalah engkau bulan sabar. Bulan sabar itu maksudnya bulan puasa. Jadi ketika saya berpuasa, berarti saya sedang sabar. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak ngomong bohong, sabar. Nah, jadi mana sabar di dalam Al-Quran itu, pembahasan keempat adalah puasa. Kemudian yang kelima, sabar itu al-jur'ah, keberanian. Jadi orang yang berani itu disebut dengan sabar. Kok nggak matching, nggak ketemu. Sabar kan lain. Orang kalau sudah dia sampai pada level sabar, bisa dia menahan dirinya, nanti dia akan menjadi berani. Bisa dia sabarkan dirinya, dia sabarkan, dia tahan. Buah dari kesabarannya itu menjadi sebuah keberanian. Kemudian yang keenam, sabar itu maknanya ridho. Ridho, berserah diri, rela, sabar. Jadi kalau kita lihat ada orang yang, ya udahlah, saya ridho menerima segalanya, saya rela, sudah jadi bahasa kita. Itu berarti dia sabar. Yang ketujuh, sabar adalah al-thabat ala syai', kokoh bertahan pada sesuatu. Makanya ada ungkapan orang, kamu kok sabar ya kerja di situ? Kamu kok sabar ya jalan dengan si anu? Kamu kok sabar ya nunggu begitu lama? Nah, itu maksudnya al-thabat ala syai'. Nah, jadi sabar ini memiliki berbagai macam
makna di dalam Al-Quran. Yang kedelapan, bagaimana orang bisa sabar? Yang kedelapan, bagaimana bisa sabar? Sabar bisa muncul karena cinta. Jadi kalau kita lihat ada seorang ibu yang mendengar suara tangisan anaknya, beda sama laki-laki. Laki-laki mendengar tangisan, mungkin dia ada seorang laki-laki mencekik anak ketika ditangkap polisi, ditanya, saya kehilangan kesadaran, histeris. Tapi kalau cinta, orang cinta bisa sabar. Cinta bisa membuat sabar. Makanya seorang suami, seorang istri, bagi orang lain mungkin bodoh, tapi karena dia cinta, dia bisa jadi sabar. Unik memang sabar ini. Bisa cinta yang di dalam hati orang itu membuat dia menjadi sabar. Yang kesembilan, sabar itu karena pengetahuan. Kenapa dia sabar nunggu di depan pintu? Di depan pintu kantor bosnya itu kok sabar dia? Ya karena dia tahu. Karena dia tahu bahwa bapak ini nanti akan keluar jam 12 dan dia akan bagi-bagi duit. Yang nggak tahu nggak sabar. Ngapain kita tunggu nih 5 menit cabut. Dia nggak tahu yang keluar itu siapa dan apa yang akan ada. Jadi yang membuat orang sabar itu adalah pengetahuan. Ketika tahu, sabar. Nggak tahu, nggak sabar. Yang ke-10, kenapa orang sabar? Karena balasan. Jadi sabar masuk pagi, pulang petang, dengan beban pekerjaan. Kenapa sabar? Ya karena dia tahu ada balasannya. Kenapa kamu sabar? Ya saya karena ada balasannya. Kalau nggak ada balasannya, saya juga nggak sabar. Tapi sabar yang tinggi itu adalah sabar karena cinta. Sabar walaupun tak berbalas. Nggak ada balasannya, ini nggak dapat apa-apa. Lalu kenapa kamu sabar? Karena cinta. Itu lebih tinggi sabar karena cinta daripada sabar karena ilmu. Sabar karena balasan. Itu tentang sabar. Berikutnya yang ke-11, masih terkait tentang sabar. Apa balasan bagi orang yang sampai pada level sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, nggak bisa dihitung. Sekarang ribu, juta, miliar, triliun, dan seterusnya. Sabar itu nggak ada hitungannya, nggak bisa dihitung, nggak bisa dikira. Makna lain balasan sabar bighairi hisab adalah nggak bisa diduga, nggak bisa dikira. Saya kira, saya duga, nggak bisa diduga. Berarti surprise. Allah mau kasih kita surprise, maka dengan cara dia bagi sesuatu yang membuat kita sabar. Ketika kita sabar, kita mendapatkan bighairi hisab. Ini 11 poin tentang sabar. Sekarang kita pindah ke yang berikutnya adalah syukur. Saya bagi dua. 11 poin sabar. Yang syukur ini kita mulai dari poin pertama.
makna syukur. Syukur selalu dikaitkan dengan kufur. Kufur artinya menutupi, nggak nampak, nggak kelihatan. Sedangkan syukur artinya menampakkan, memperlihatkan. Ya. Selalunya dikaitkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Syukur artinya memperlihatkan, menampakkan. Misalnya saya dikasih Bang Alvin baju. Lalu bagaimana saya syukur? Saya nampakkan baju itu. Oh, tapi kalau nggak pernah saya nampakkan, nggak dipakai, nggak pernah diomongin. Saya omongin bahwa sampai. Tapi kalau tidak sama sekali, omongan pun tidak, dipakai pun tidak, berarti kufur. Sedangkan syukur adalah menampakkan, dinampakkan. Pembahasan yang kedua, syukur di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 75 kali. 75 kali dalam bentuk kata kerja, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, past tense, present, order. Itu semuanya 75 kali. Kalau dibandingkan dengan sabar tadi, lebih besar sabar. Karena sabar 103 kali. Sedangkan syukur 75 kali. Berarti kita lebih mesti banyak bersabar. Dan kalau kita perhatikan memang hidup kita ya mesti lebih banyak sering-sering sabar. Syukur itu iya memang bersyukur, tapi sabar lebih dominan karena yang sesuai dengan yang kita hadapi. Kemudian bagaimana bersyukur? Pembahasan yang ketiga, bersyukur dengan lisan. Syukur dengan lisan. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu bersyukur dengan lidah. Kita tunjukkan bahwa saya punya lidah loh. Ini orang punya lidah atau enggak ya? Kok enggak pernah ngomong? Saya punya lidah. Dalam bentuk apa diperlihatkan? Dalam bentuk amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat. Itu bersyukur dengan lisan. Yang keempat, bersyukur dengan badan. Syukur dengan badan. Tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melontar jumroh, wukuf di padang Arafah, bantu orang, gotong royong. Nah, itu syukur dengan badan. Ini orang ada nggak tinggal di komplek ini? Kok nggak pernah gotong royong? Nggak kelihatan. Yang kelima, bersyukur dengan bilmal, dengan harta. Ini orang kampung ini berduit nggak ini? Berduit Pak Ustaz. Dari mana? Masjidnya bagus. Berarti bersyukur dengan harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Yang keenam, bersyukur dengan hati. Syukur dengan hati itu ya rasa di dalam bahwa saya bersyukur nih. Ungkapan syukur dari hati itu terungkap di mulut. Alhamdulillah wa syukurillah. Ungkapan syukur dalam hati itu terwujud dalam bentuk bagi duit, sedekah, zakat. Ungkapan dalam hati syukur itu terwujud dalam bentuk berangkat haji, berangkat umroh. Tapi ada syukur di dalam hati. Rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, bagaimana supaya kita bersyukur? Bagaimana supaya kita bersyukur? Poin yang ketujuh adalah menyadari bahwa kita
tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Waktu lahir dulu. Tadi saya dapat video tentang anak bayi yang dibuang, lalu dikutip, dipungut oleh panti. Dan panti meletakkan anak-anak, lalu dikomen. Inilah bayi yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya saudara. Coba kita diposisikan di situ. Sekarang kita bersyukur sekali. Syukur punya ayah, syukur punya ibu. Walaupun mungkin sudah meninggal dunia, bersyukur punya keluarga, bersyukur. Lalu bagaimana dengan anak yang dibuang itu? Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya saudara. Dia bersyukur, dia masih diselamatkan orang. Bagaimana dengan yang mati di comberan, yang dibuang di toilet, na'udzubillah. Yang dikerubungi lalat, dimakan tikus, na'udzubillah. Dia masih hidup, ya syukur, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita selalu menyadarkan diri, foto-foto yang lama ketika sedang masa sulit-sulit dicetak, diprint, dibingkai, itu insya Allah membantu menyadarkan, karena kita ini bisa disadarkan dengan melihat masa lalu. Masa lalu itu bisa ditarik dengan omongan. Kamu ingat nggak waktu dulu zaman? Tapi kadang biasanya orang nggak suka diceramahi. Tapi kalau dikirim foto dia masa sulit, masa susah, itu insya Allah dia bersyukur. Yang ke-8, apa balasan? Balasan orang yang bersyukur adalah ditambah Allah Ta'ala. Ditambah nikmat, ditambah berkah, ditambah kebaikan, tambah sehat, tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti ku tambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Poin yang ke-9. Poin yang ke-9, melihat yang memberi, bukan melihat pemberian. Nah, itu cara kita juga. Saya nggak peduli yang saya dapatkan ini hanya seteguk air, hanya sesuap nasi. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan pemberiannya, tapi yang memberi. Pena ini mungkin biasa aja, semua orang bisa punya, tapi yang memberinya siapa? Nah, jadi kalau begitu cara pandang kita, itu syukurnya luar biasa. Siapa yang memberi hidup? Siapa yang memberi nafas? Siapa yang memberi waktu kita kesempatan sampai malam ini? Jadi selalu melihat siapa yang memberi. Ketika yang dilihat itu adalah pemberian, ya kalau teh tarik syukur, kalau teh manis ya agak syukur, kalau air putih kurang syukur, karena yang dilihat pemberian. Tapi kalau yang dilihat itu adalah yang memberikannya, yang ngasih ini sultan. Air putih dengan teh manis, dengan teh susu, dengan kopi sama. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan pemberiannya, tapi siapa yang memberi, siapa yang ngasih. Sepuluh. Poin ke-10. Allah yang ngasih. Kemudian orang ini berterima kasih. Allah balas lagi. Makanya Allah itu disebut maha bersyukur. Loh, yang bersyukur itu kan kita. Ya, kita bersyukur, tapi Allah maha bersyukur. Kenapa? Yang ngasih hidup Allah. Kemudian orang itu hidup. Yang mengasih hidayah untuk beramal soleh juga Allah. Lalu orang itu pun beramal soleh. Yang ngasih balasan pun Allah. Lalu orang itu punya apa? La haula wa la quwata illa billah. Enggak punya apa-apa sama sekali. Makanya Allah disebut maha bersyukur.
Karena kalau nggak dia, orang nggak bersyukur. Ketika misalnya saya dikasih orang nasi bungkus, ya saya bersyukur, terima kasih ya. Tapi ketika saya ngasih bibit padinya, ngasih tanahnya, dia nanam, saya beli, saya kasih upah, terus saya nggak dapat apa-apa dari itu. Dia ada, dia nggak ada, bagi saya sama aja. Tapi saya ngasih dia. Itu hanya ada pada Allah. Maha bersyukur. Murid berterima kasih ke guru. Iya kan, dia ngasih ilmu. Pegawai dengan jabatan, pejabat atas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang ngasih. Dia yang ngasih hidayah. Dia yang buat orang sholat. Dia pula yang mengasih hadiah. Terakhir yang ke-11. Kita bagi 11 untuk sabar, 11 untuk syukur. Pada hakikatnya semua syukur. Jadi tidak kalau sehat syukur, kalau nggak sehat sabar, kalau kaya syukur, kalau nggak kaya sabar. Pada hakikatnya, pada puncaknya semua syukur. Sehat syukur, sakit pun syukur juga. Kenapa waktu sakit syukur? Ya, dengan sakit dosa diampuni, dengan sakit bisa istirahat, dengan sakit bisa introspeksi diri. Nah, ini puncak orang yang sampai pada level melihat hakikat, melihat substansi. Kalau melihat casingnya, ini sabar, ini syukur. Tapi kalau udah sampai pada substansinya, ya semuanya syukur. Karena Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik. Pasti Allah kasih yang baik. Dan kalau Allah kasih yang baik, ya tapi menurut kita nggak baik. Sakit, rugi, bangkrut, gagal, itu kan nggak baik. Itu kan nggak baik menurut kita. Kan kita yang mengatakan itu nggak baik. Kalau dalam pandangan Allah, kan baik. Lalu kalau baik menurut Allah, kita mestinya bersyukur. Cuman karena baik menurut Allah, menurut kita nggak baik, akhirnya kita nggak bersyukur. Nah, jadi hakikatnya pada puncaknya adalah syukur. Ketika melihat segala sesuatu itu dengan pandangan hikmah, maka syukur. Itu 11 poin, lebih kurang 30 menit. Bang Alvin Firdaus, kita nanti akan lanjutkan dengan dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah ada 22 poin Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan sabar 11 dan syukur 11. Saya mencatat teman tadi beberapa ada yang terlewat. Berkaitan dengan sabar itu artinya menahan al-habsyu. Kemudian sabar juga disebutkan dalam Al-Quran ada 103 kali. Dibandingkan dengan syukur tadi, sabar lebih banyak. Ya, hampir 2 kalinya. Kemudian makna sabar dalam Al-Quran adalah menahan diri jika terjadi sesuatu dalam hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Maka kita butuh sikap untuk bisa menahan diri, yaitu dengan sabar. Kemudian makna lain dari sabar itu juga berpuasa. Yang kelima, sabar juga bermakna keberanian. Di buah dari sabar ini nanti kita akan punya mental ya, keberanian. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan tadi di poin syukur, Masya Allah luar biasa. Di poin terakhir, Bapak Ibu, level berikutnya seorang mukmin dalam kondisi apapun gitu ya, baik dalam kondisi nikmat ataupun dalam kondisi yang tidak baik, maka syukur adalah level tertingginya, ya, level tertingginya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sesi yang saya yakin sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin coba pilih dulu yang di kolom chat ada yang tanya enggak?
Oke, saya persilahkan Bapak Ibu, ada fitur raise hand di situ, bisa angkat tangan. Ya, persilahkan untuk yang pertama Bapak Abdul Rozak. Ya, dibuka mic-nya, silakan. Silakan Bapak, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz. Menghadapi berbagai banyak ujian, selain dari kesabaran, apakah ada lagi amalan yang harus saya perbuat Ustaz? Sabar itu hasilnya. Sabar itu hasilnya. Oke. Sabar itu hasilnya. Yang perlu dilakukan itu adalah prosesnya. Banyak orang mengatakan, saya udah bersabar Pak Ustadz, tapi berarti bukan sabar. Jadi sabar itu hasilnya. Prosesnya bisa jadi sabar itu yang kita bahas malam ini. Gimana kita bisa berproses sehingga jadi sabar? Bahwa meyakini itu datangnya dari Allah. Ini datangnya nih dari Allah. Misal ginilah. Sampel sederhana, helm hilang. Helm hilang. Terus kita bilang, sabar ya bro? Iya, aku sabar. Tapi kok hilang ya? Berarti nggak sabar. Iya, aku sabar. Tapi kok helm aku yang hilang? Kok bukan helm dia? Berarti belum sabar. Buahnya nanti sabar. Bagaimana prosesnya sampai ke sabar itu? Yakin bahwa memang udah takdir saya helm ini hilang. Kalau memang udah disimpan di dalam, sudah dikunci, sudah digembok, hilang juga, berarti udah takdir saya. Yang kedua, berarti memang salah saya. Kenapa saya cuma gantungkan aja? Dengan itu kita bisa sabar. Karena, oh salah saya, berarti ke depan saya mesti lebih hati-hati lagi. Lalu kemudian, dengan cara husnuzon. Husnuzon sama Allah, ya mungkin Allah punya rencana lain. Mungkin Allah mau ganti saya dengan helm yang baru. Sabarnya datang. Sabar itu hasilnya. Prosesnya menuju sabar, bahwa ini takdir Allah, bahwa ini kesalahan saya karena kurang usaha, bahwa ini adalah cara Allah supaya saya lebih hati-hati. Kemudian berteman dengan orang yang bisa menyabarkan kita. Nah, jadi usaha-usaha ini yang kita lakukan. Sehingga setelah usaha ini kita lakukan, sabarnya datang. Barulah kita katakan, saya sabar sekarang. Nah, kira-kira bisa dipahami. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Pak Abdul Razak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke. Ustaz, saya izin punya pertanyaan Ustaz. Jadi kalau dalam praktiknya, kami sering merasakan gini Ustaz. Antara sabar dan syukur itu seringkali justru malah sulit untuk yang mempraktekkan yang syukurnya Ustaz. Karena kalau dalam kondisi misalnya kita sempit gitu ya, dalam kondisi yang sulit, itu kan kita nggak punya pilihan ya, karena memang ya harus bersabar kan. Tapi kalau dalam kondisi yang lagi banyak nikmat, banyak dapat sesuatu berlebih gitu, sering terjadinya kita lalai dan lain-lain. Apakah ini menunjukkan bahwa syukur itu sebenarnya lebih sulit dan lebih banyak pahalanya, Ustaz? Karena kalau
kita ketika sholat itu kan, setelah sholat itu yang kita minta setelah sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, selalu minta supaya bisa bersyukur. Apakah memang syukur ini pahalanya lebih besar daripada sabar? Mohon penjelasan. Sebetulnya kita tidak sabar. Kita hanya terposisikan pada sabar. Lalu kita menganggap diri kita sabar. Padahal kita sebetulnya tidak sabar. Jadi kalau ada orang miskin misalnya, lalu kemudian kita bilang, oh sabar dia ya. Padahal sebetulnya dia nggak sabar juga. Beda sama orang kaya. Kalau orang kaya, oh dia orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena dia rajin sedekah. Dia orang kaya yang nggak bersyukur. Kenapa? Karena dia pelit. Tapi kalau orang miskin, ya kita menghukumi dia sabar, sebetulnya dia nggak sabar juga. Sebetulnya dia tidak sabar. Hanya saja dia memposisikan dirinya, terposisikan, terhukum sabar. Padahal tidak sabar. Karena kalau sabar itu, ya tidak begitu. Sabar itu bisa menahan diri, istiqomah dalam kebaikan, ridho, itu sabar. Dia sebetulnya tidak sabar. Jadi antara sabar dengan syukur, dari penyebutan 103 dengan 75. Dan kalau kita lihat, nabi-nabi itu lebih banyak ujian sabarnya daripada ujian syukurnya. Siapa yang diuji dengan syukur? Punya kerajaan, rakyatnya dari kalangan manusia dan jin, angin-angin bersimpuh sujud, Nabi Daud. Tapi kalau yang lain daripada itu, sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, kita banyak sabar Pak Ustadz. Enggak, kita enggak sabar. Kita hanya menyangka diri kita sabar, atau disangka orang sabar, atau memang mau nggak mau ya sabar, nah gitu. Padahal sebetulnya kita nggak sabar. Jadi kalau cerita berat, ya berat sabar. Buktinya orang di rumah sakit itu sabar semua Pak Ustadz. Enggak sabar mereka. Cuman karena nggak tahu lagi mau apa, ya udah diam aja. Diam bukan berarti sabar. Di dalam hatinya berkeluh kesah, gundah gulana, merasa Tuhan tidak adil. Kita aja yang menyangka sabar. Kalau orang lain menyangka diri kita sabar, masih lumayan. Jangan-jangan kita menyangka diri kita sabar, padahal sebetulnya kita tidak sabar. Nah, jadi sabar jauh lebih berat daripada syukur. Karena sabar itu pada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Kalau syukur itu pada sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan, membahagiakan. Dan semua orang bersyukur. Tapi kalau sabar, perlu proses yang panjang, barulah sampai akhirnya dia mendapatkan buah yang bernama sabar. Dan sabar yang kita pahami itu hanya sepertiga dari sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar sholat, sabar puasa, sabar bangun malam, sabar berzikir, sabar ngapal Quran, itu sabar. Kemudian sabar yang kedua, sabar ketika menahan maksiat. Sabar enggak judi, sabar enggak riba, sabar enggak zina. Baru sabar yang level paling bawah, sabar waktu sakit, sabar waktu kehilangan, sabar waktu bangkrut. Jadi sabar jauh lebih
maka balasannya juga lebih. Demikian Bang Alvin. Insyaallah. Oke, Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya jawab berikutnya. Saya persilakan untuk Bapak Rizal dari Jogja. Iya, saya Mbak. Silakan Bapak, buka kameranya dan mic-nya. Ya sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari tema sedikit, Ustaz. Ini tentang sholat. Karena saya sering mendengarkan Ustaz nih, walaupun kampung dan jauh di Mato. Saya dari Jogja nih, Ustaz. Nah, takbiratul ikram, Ustaz. Ini dengan takbiratul ikram. Yang saya kerjakan selama ini kan niat dulu baru takbir gitu kan. Tapi setelah mendengar dari pencerahan, nggak tahu ini yang saya temukan berapa hari yang lalu, niat di dalam takbiratul ikram itu seperti apa ya Ustaz? Cara melakukannya itu. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau niat sebelum takbir itu mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Hanafi, Hambali dan Maliki. Itu niatnya sebelum takbir. Jadi dia niat dulu, baru dia takbir. Allahu Akbar. Kalau niatnya di dalam takbir, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Niat yang sejalan dengan perbuatan. Kalau yang pertama tadi niatnya dulu, habis niat baru perbuatan. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Niatnya dengan perbuatannya sejalan. Sejalan itu maka disebut dengan muqaranah. Muqaranah sejalan beriringan. Jadi mulutnya menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulutnya. Tapi di dalamnya saya sholat fardu maghrib 3 rakaat. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Nah, niatnya itu di dalam. Di dalam takbirnya itu niatnya. Itu mazhab Syafi'i. Saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya sholat, niat saya di dalam takbir itu. Tadi saya sholat Isya. Saya sholat Isya 4 rakaat fardu ada jadi imam. Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, berikutnya saya persilakan untuk Ibu Rindi Sungai Lilin. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Maaf Ibu, mic apa namanya device-nya dijauhkan, itu ada 2 ya. Makanya bergema. Nah, satunya dimatikan. Iya. Satunya dimatikan dulu baru sampaikan pertanyaannya. Sudah? Dibuka dulu mic-nya. Nah, sudah, silakan.
Karena di sini ramai sekali Ustaz ikut kajian, kebetulan di sini kebetulan lagi ramai. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah malam ini bisa Salam. dikasih. Ini Ustaz yang terkait yang barusan ditanya tadi Ustaz. Itu kan yang kait takbiratul ihram tadi Ustaz. Saya agak sedikit ini Ustaz ya. Karena kalau saya sholat itu saya kan menganut Imam Syafi'i Ustaz ya. Tapi saya selama ini itu sholatnya beda mazhab itu kayak mana Ustaz? Saya niat dulu baru takbir Ustaz. Kayak mana itu Ustaz? Sedangkan untuk batal wudhu saya mengikuti Imam Syafi'i. Tentang masalah mencampur mazhab, ada 3 pendapat. Pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Pendapat yang pertama, tidak boleh mencampur sama sekali. Tidak boleh mencampur sama sekali. Pokoknya sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, wudhunya, tayamumnya harus Syafi'i semua. Ini pendapat yang paling strength. Pendapat yang kedua yang bertolak belakang dengan ini. Kata dia boleh mencampur semua mazhab. Karena semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang ini mengatakan nggak boleh sama sekali. Yang ini mengatakan ya boleh aja. Kan semuanya ijtihad ulama. Pendapat yang pertengahan boleh bersyarat. Nah, ini yang pertengahan. Boleh mencampur bersyarat. Syaratnya berilmu, tahu ilmu mazhab. Kemudian tidak dalam satu masalah. Misalnya wuduknya mazhab Hanafi. Nanti sholatnya, jadi tidak dalam satu masalah. Nggak boleh mencampur itu dalam satu masalah. Kalau dalam satu masalah nanti bingung, rancu, kacau. Jadi memang bagusnya kita ngaji fikih. Makanya saya selalu mengajarkan kajian itu sebelum mengaji masalah itu, ini segala macam. 3 dasar ini mesti matang. Yang pertama fikih, yang kedua akidah, yang ketiga akhlak. Fikih Sulaiman Rashid, akidah Kiai Haji Idrus Ramli, akhlak bebas Buya Hamka, bagus juga akhlak. Nah, jadi karena 3 itulah dasar kita beramal. Akidahnya benar, fikihnya benar, dan akhlaknya benar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, kita lanjut biar efisien waktunya. Masih ada beberapa menit ya, Bapak Ibu. Saya persilakan untuk Bapak Andra Dika. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ingin bertanya. Baru-baru ini kan saya diuji. Nah, setelah diuji saya merasa bagi saya bersabar. Tetapi setelah Ustadz menjelaskan minggu kemarin itu di surat Al-Maidah ayat 45. Jadi saya kepikiran ingin membalas Pak Ustadz. Apakah saya tidak termasuk orang bersabar Ustadz? Coba bacakan ayatnya.
Di dalam ayat itu kan artinya kalau nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka, dan seterusnya. Saya begini Ustaz, baru-baru ini saya eh, di ini kan diuji ditipu. Saya telah melapor ke polisi tapi tidak direspon. Setelah saya mendengar ceramah Ustadz minggu kemarin itu yang menyampaikan surat Al-Maidah ayat 45 itu, saya jadi kepikiran ingin menolak. النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والأنف بالأنف والجروح قصاص. Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, hidung dibalas hidung, telinga balas telinga, luka dibalas luka. Jadi kalau saya dilukai orang, kulit saya, mata saya datang kepada hakim. Lalu hakim menjatuhkan hukum yang sama kepada pelaku itu. Ada orang menusuk mata saya, na'udzubillah. Saya datang ke hakim, saya bilang, Pak Hakim, ini mata saya ditusuk dia. Lalu hakim mengarahkan ke polisi, kata polisi, tangkap. Dia dijatuhi hukuman yang sama. Itu hukum Islam. Apakah saya tidak sabar karena saya menuntut balas? Justru saya sedang sabar. Karena sabar kan tadi levelnya 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menerima cobaan. Saya datang ke hakim untuk melaksanakan perintah Allah. Dan hakim juga sabar. Hakim memerintahkan polisi, polisi juga sabar melaksanakan tugas ini. Ya, kita malam ini sedang ngaji sabar menurut Islam, bukan sabar menurut kita. Sabar menurut kita itu ya udahlah, biarin aja. Itu bukan sabar, itu namanya pasif. Itulah beda kita ngaji sama nggak ngaji. Nauzubillah, tanah saya diambil orang. Ya saya sabar untuk ngurus ini. Saya datang ke hakim. Saya bilang, hakim, dia ngambil tanah saya. Lalu hakim juga sabar untuk menegakkan keadilan ini. Lalu hakim mengerahkan kepada jurusita, ke polisi. Tangkap dia. Lalu orang itu nyogok hakim. Kata hakim, enggak bisa, saya sabar ini, kata hakim. Saya sabar untuk menegakkan agama Allah, dan saya sabar untuk enggak nerima duit kamu. Karena sabar tadi kan 3. Sabar melaksanakan hukum Allah. Sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Udahlah, biarin aja. Itu bukan sabar, itu namanya pasif. Itu namanya Jabriyah. Jabriyah itu satu mazhab filsafat, lawannya Qadariyah. Qadariyah free act, bebas untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Jabriyah apatis. Apatis. Jadi banyak orang sekarang sebetulnya dia apatis. Bukan sabar. Dia pasif, apatis, tapi dia bilang dia sabar. Itu yang sedang kita luruskan malam ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kan anak saya sudah tamat SMA, tapi sudah 2004 yang lalu.
Sekarang dia minta mau kuliah, tapi saya tidak punya uang. Apakah saya berdosa, Pak Ustaz, tidak menguliakannya? Penjelasannya, Ustaz. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini kan datangnya belakangan. Kapan baru ada ini? Baru ada ini TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ini kan. Nah sekarang anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat malah nggak sekolah. Homeschooling. Banyak sekarang anak nggak sekolah. Anak saya nggak ada yang sekolah Pak Ustadz. Karena buang-buang waktu aja kata dia. Toh dulu kita belajar fisika, kimia, biologi, matematika, ngerjain PR. Sekarang nggak dipakai juga. Anak saya Pak Ustadz cuma ngapal Quran, berhitung, sama life skill. Banyak sih ketemu beberapa jamaah. Dulu kawan-kawan kita orang Cina, asal balik sekolah dia jaga toko bapaknya. Saya belanja ketemu sama dia. Dia main apa tuh? Yang kayak kalkulator manual itu. Mereka sekolah semua itu sampai jam 12. Yang full day itu kan sekarang. Dulu sekolah pulang dia jaga toko bapaknya. Sempoa. Jadi bagaimana kita memberikan satu kemahiran, kemampuan kepada si anak. Itulah kewajiban kita. Dulu CV itu, kurikulum vitae itu banyak sekali. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, postdoktoral. Sekarang enggak. Saya bisa ini. Karena sekolah udah terlalu banyak. Kamu bisa apa? Sekarang S1, S2, S3 itu sudah mudah sekali orang kuliah. Bisa apa? Jadi kalau Bapak memberikan pendidikan kepada anak, akidahnya bagus, fikihnya bagus, akhlaknya bagus, kasih dia kemampuan life skill. Pondok kita, Mahat Az-Zahra, 3 tahun pertama ngapal Quran. Tahun keempat, baca kitab. Karena gimana mau paham Quran kalau nggak bisa baca kitab. Tahun kelima, pendalaman baca kitab. Tahun keenam, life skill. Kursus buat brownies, kursus ternak ayam, kursus ternak lele. Nah, setelah itu nanti dia menemukan dirinya kemana dia, passionnya, cocoknya dia kemana. Bengkel, desain grafis, desain interior, tailor, penjahit. Dia akan menemukan di bangunan, arsitektur, bagian online ini, buat video, semua kemampuan-kemampuan yang sangat bermanfaat untuk zaman sekarang. Jadi kalau Bapak, Ibu, tidak hanya ke Bapak, siapapun kita, multimedia. Siapa yang berkecil hati, anak saya enggak S2, S3 Pak Ustadz, ya enggak usah berkecil hati, orang kemampuan kita. Ya tapi Ustadz kan S2, S3, saya gratis, saya nyari sendiri. Saya tidak disekolahkan ayah saya, mak saya. Saya memang nyari. Saya nyari S1 gratis, dapat S2 gratis, habis itu S3 gratis. Bagi yang enggak, bekali aja anak kita kemampuan. Bisa dia dagang, bisa dia berhitung, bisa dia tani, bisa dia ternak lele, ternak puyuh, punya keahlian, hidup dia insya Allah. Nenek moyang kita juga dulu hidup. Demikian, wallahu a'lam. Baik, berikutnya Bapak Abi. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Ustaz, saya ingin bertanya singkat saja. Saya pernah mendengarkan satu ungkapan
Wallahu alam apakah itu ungkapan atau bagian daripada redaksi satu hadis. Ungkapannya begini, as-sabru minan nur. Yang menjadi pertanyaan saya, apa makna implisit daripada ungkapan tersebut? Makasih, syukran Ustaz. Bunyi hadisnya as-sabru diya. Sabar itu cahaya. Beda nur dengan diya. Nur itu selalu diberikan kepada bulan. Bulan itu nur, sedangkan matahari diya. Apa beda diya dengan nur? Pusat cahaya itu adalah matahari, sedangkan bulan pantulan, memantulkan cahaya matahari. Maka cahaya yang sifatnya pantulan disebut dengan nur. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan nur, karena dia pantulan cahaya. Sumber cahayanya Allah SWT. Tapi Allah bukan cahaya, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. As-sabru diya. Sabar itu cahaya. Anak kecil tidak boleh mati lampu. Anak kecil kalau mati lampu itu langsung siapkan senter cepat. Karena kalau mati lampu dia stres, sesak napas. Jadi orang yang sabar, dia tidak pernah mengalami mati lampu. Beda sama orang yang gelagaban, kecicilan, begitu dikit-dikit langsung stres, dikit-dikit suntuk, dikit. Orang sabar enggak, dia selalu terang. Orang barat mengatakan the lightness, pencerahan. Dia selalu tercerahkan. Nah, tercerahkan itu adalah hasilnya, bukan prosesnya. Dia sudah sabar, berarti dia sudah dapat hasilnya. Prosesnya untuk menjadi sabar itu dari pengetahuan, latihan, masukan dari orang lain. Riyadhah adalah latihan spiritual, latihan untuk menahan makan, menahan minum. Barulah dia sampai kepada level puas, barulah dia sampai pada level sabar. Ketika dia sabar itu dia dikatakan dia sedang mendapatkan cahaya, dia tercerahkan, dia sudah dapat pencerahan. Agaknya lebih kurang demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dua orang lagi mungkin ya. Persilakan Ibu Rus Indah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, aku mau tanya. Aku kan pertama aku udah bilang nih sama suamiku sholat. Terus tiba-tiba adalah yang bilang gak usah dikasih tahu lah suami sholat. Nanti sholat sendiri gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu Pak Ustadz? Al-mu'minun laki-laki wal mu'minat perempuan ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang munkar. Jadi kalau ada seorang istri ngajak suami sholat, ngajak suami puasa sunat, dia sedang menjalankan agamanya. Kalau ada kawan, tetangga ngasih tahu, suamimu nggak usah kamu urus, berarti dia sedang meninggalkan ajaran agamanya. Dia nggak ngerti agama. Rahimallahu mara'an aiqadha ahlahu. Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang membangunkan istrinya. Selanjutnya hadis itu, rahimallahu mara'atan aiqadha zaujaha. Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk beribadah. Jadi ibu, kakak, siapapun yang sedang berusaha keras supaya suaminya jadi orang baik,
dia sedang menjalankan ajaran Islam. Kuntum khairu ummah, kamu umat orang paling baik. Ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Siapa orang pertama yang kita ajak buat baik? Orang yang serumah dengan kita, sekamar dengan kita, setempat tidur dengan kita. Jangan sampai satu kasur dua mimpi. Mudah-mudahan kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik sabar. Sabar menjalankan agama, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima ujian. Sabar ngajak suami. Demikian, wallahu a'lam. Baik, masih ada satu slot lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan, siapa ya? Masih banyak ternyata. Ibu Bapak Abi Hafiz dari Bekasi. Nah, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi kalau saya tangkap gitu ya, sepertinya kan antara sabar, ini kembali ke materi ya. Antara sabar dan syukur ini seperti dua sisi mata uang ya. Artinya kita hidup ini kalau nggak sabar ya syukur. Kemudian dijelaskan juga bahwa sabar ini adalah suatu proses, hasil dari proses. Nah, ada penjelasan bahwa orang miskin ataupun misalnya orang tadi yang menghadapi kesulitan itu tidak sabar. Nah, pertanyaannya kita bagaimana kita tahu bahwa kita itu sabar dan prosesnya sampai sejauh mana bahwa itu akan menghasilkan sabar itu sendiri. Jadi artinya memaknai arti kata sabar itu yang seperti apa gitu Ustaz. Baik, terima kasih. Gitu pertanyaannya. Sabar itu adalah hasilnya. Prosesnya untuk mendapatkan sabar itu pengetahuan, persahabatan, percobaan. Setelah tahu, persahabatan disabarkan orang lain, nasihat. Lalu kemudian percobaan, dicoba, coba. Barulah dia sampai pada satu stasiun namanya sabar. Kapan kita sadar bahwa diri kita sabar? Ustaz Somad ini kayaknya orangnya sabar. Ketika kita merasakan tidak ada gejolak perlawanan dalam diri kita. Tidak terasa dia, tidak ada melawan. Kita menerima. Berarti 3 proses tadi kita berhasil. Pengetahuan. Hai Abdul Somad, bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sendal kamu ini memang sudah kamu usahakan, kamu letakkan di tempat yang bagus, aman, tapi memang sudah tertulis. Ini proses menuju sabar dengan pengetahuan. Lalu kemudian dengan persahabatan, datang sahabat ngasih tahu. Sabar Ustaz ya, memang di masjid ini sering hilang sendal. Lalu kemudian percobaan. Saya mencoba untuk dengan cara metode menarik nafas, dengan berzikir, dengan istirja, mengembalikannya kepada Allah. Lalu sampai pada level nggak ada lagi gejolak di hati saya, tidak lagi ada perlawanan di pikiran saya. Barulah saya sadar bahwa saya sedang berada di makom, di level sabar. Yang tahu itu siapa? Yang tahu ya diri saya sendiri. Selama ini saya merasa sabar, orang lain menduga saya sabar. Ustaz Somad itu kayaknya sabar. Tadi saya lihat dia pulang dari masjid nggak pakai sendal. Sabar kayaknya dia. Kayaknya. Padahal sebetulnya di dalam itu ada gejolak yang luar biasa. Perlawanan, kenapa yang hilang sendal saya, kenapa bukan sendal dia, bla 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 dan seterusnya. Tapi ketika dengan proses-proses tadi, akhirnya saya mengalami ketenangan batin, tidak ada gejolak. Saya sedang sabar. Maka dikatakan innallaha ma'as sabirin.
Allah bersama dengan orang yang sabar. Karena orang yang gerasak gerusuk, Allah nggak suka. Allah nggak mau bersama dengan dia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terakhir mungkin Ustaz sebagai closing statement eh, berkaitan dengan syukur nih, Ustaz. Kalau selama ini kan syukur itu seringkali kita pahami sempit gitu, Ustaz ya. Bahwa syukur itu ya dengan melafazkan alhamdulillah, jadi kalau dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Padahal tadi yang Ustaz sampaikan di antara 11 poin itu bahwa syukur itu juga harus dilakukan dengan badan kita ibadah, dengan harta kita bersedekah, berwakaf dan lain-lain gitu. Ada dengan hati kita juga harus ada amalan syukurnya dengan hati gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa definisi syukur yang sesungguhnya itu berarti mengoptimalkan semua yang Allah Subhanahu wa taala kasih untuk melakukan sesuatu yang Allah cintai gitu, Ustaz ya. Itu definisi syukur yang sebetulnya. Jadi nggak terlalu sempit yang selama ini kita pahami. Syukur itu hanya sebatas melafazkan alhamdulillah. Mohon dikuatkan, dicerahkan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah. Dia udah bersyukur, tapi baru syukur dengan lisan. Syukur dengan badan belum. Lalu kemudian dia ambil wudhu, dia sholat, dia sujud syukur, dia sholat sunat. Dia sudah bersyukur, tapi baru syukur dengan badan. Syukur dengan hartanya belum. Dia bayar zakat, dia infak, dia sedekah, dia wakaf. Dia baru bersyukur dengan harta, tapi hatinya belum. Kalau dia bersyukur dengan hati, dia merasa bahwa lisan saya, badan saya, harta saya bukan punya saya. Semuanya punya Engkau ya Allah. Dan saya pun nggak ada apa-apanya di sini. Karena kalau baru bersyukur dengan harta, nanti muncul, kalau namanya nggak disebut, nggak datang. Kalau nggak diabadikan di prasasti, marah-marah. Kalau syukur dengan hati itu nggak gitu. Bahwa ini semua bukan punya saya. Ini punya Engkau ya Allah. Aku bersyukur pada Engkau. Engkau jadikan bersyukur. Padahal aku sebenarnya waktu lahir dulu nggak punya apa-apa. Dan setelah Engkau berikan ini semua, aku bisa bersyukur, aku bisa bersyukur, aku bisa bersyukur. Hakikat sampai pada puncak bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hanya Allah semata. Kalau udah sampai pada level itu, mau disebut orang ya nggak apa-apa, mau nggak terima kasih juga nggak apa-apa. Saya alhamdulillah diketemukan Allah dengan orang-orang yang model begini. Bapak kan udah sering ditipu orang. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz, makin ditipu, rezeki saya makin lancar. Ada memang makhluk yang unik-unik. Ketemu dengan orang yang sampai ke level itu, kayaknya nggak ada masalah hidupnya itu. Bapak sering ditipu orang, dibohongi orang. Saya makin ditipu, makin dibohongi, makin lancar rezeki saya Pak Ustadz, nggak ada yang berkurang. Nah, ini udah kena syukur di hati. Nah, jadi kalau udah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, bersyukur dengan harta benda, sempurnalah kita syukur sebenar-benar syukur. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi. Dia sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit orang hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan Allah ke dalam yang pandai bersyukur. Demikian Bang Alvin.
Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas ilmunya malam hari ini Ustaz, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semuanya bisa paham, bisa mengerti dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Abu Somad. Bapak Ibu, sebelum nanti kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh guru kita, saya izin menyampaikan informasi Bapak Ibu khusus untuk warga Lombok Bapak Ibu ya. Kita insya Allah tanggal 25 Mei akan ada kajian eksklusif di Hotel Raya Lombok. Bapak Ibu bisa daftar dengan cara klik link yang kami bagikan di kolom chat. Nah, ini insya Allah agendanya tanggal 25 Mei di Hotel Raya Mataram yang ada di Lombok Bapak Ibu ya. Tanggal 25 Mei. Ya, pembahasannya tentang 3 sahabat. Ya, 3 kaya berkuasa atau hamba biasa. Insya Allah ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan cara infak tiket gitu ya, dengan nominal tertera di websitenya. Ya, semua yang terhimpun insya Allah akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Jadi Bapak Ibu ngaji sekaligus beramal. Bisa langsung daftar di link yang sudah saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu, tanya uas.id/Lombok. Tanya uas.id/Lombok. Di sini Bapak Ibu wajib memasukkan nama, nomor WhatsApp dan email. Ya. Begitu kira-kira. Silakan. Nah, apa yang didapat dengan kita mendaftar di event ini, Bapak Ibu bisa dapat 4 poin ini. Ya, bisa ngaji langsung di Hotel Raya Lombok bersama Tuan Guru nanti. Bapak Ibu juga akan tergabung otomatis menjadi peserta di Hijrah Bersama UAS. Bapak Ibu dapat rekaman, recording full materi 60 video. Dan pastinya ilmu yang bermanfaat dan teman-teman solih. Nah, silakan untuk teman-teman yang ada di Lombok yang ingin ikut bisa langsung klik link yang sudah saya bagikan. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon berkenan pada malam hari ini, mohon kiranya untuk memandu kita, mendoakan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan sampai kepada level sabar. Allahumma ja'alna sabirina fil ibadah. Jadikan kami orang-orang yang sabar ketika kami melaksanakan ibadah. Wa ja'alna sabirina. Jadikan kami orang-orang yang sabar ketika kami berhadapan dengan perbuatan mungkar. Wa ja'alna sabirina li balaik. Jadikan kami orang-orang yang sabar ketika sedang Engkau uji dengan ujian-ujian. Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur li ni'amik. Mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur. Ya Muyassir kulli asir, Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu. Fa yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wal masyayikhina, guru-guru kami. Wali jama'atina, semua sahabat-sahabat kami yang ikut kajian malam ini, begitu juga yang mengikuti kami dari jauh pada masa-masa berikutnya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, sahabat
Bapak Ibu Abang Kakak Adik jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Berkah selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.